Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai Allah melingkupi setiap nafasmu. Semoga rahmat-Nya menyelimuti hatimu yang sedang mencari. Dan semoga engkau duduk di hadapan layar ini, bukan kebetulan, tapi karena panggilan yang telah lama mengetuk dari dalam dirimu sendiri. Tenangkan nafasmu, tarik perlahan, dan lepaskan dengan kesadaran. Sebab dalam satu hela nafas yang disadari, tersimpan lebih banyak keajaiban dibanding 1000 langkah yang tergesa. Hari ini kita tidak akan membicarakan teori. Kita tidak sedang mengkaji dalil. Kita akan menyelam ke dalam ruang yang paling sunyi, tempat di mana salat bukan sekadar kewajiban, tetapi pertemuan. Pertemuan yang selama ini mungkin luput dari kehadiran kita sendiri. Pernahkah engkau merasa salatmu selesai, tapi hatimu masih gelisah? Pernahkah engkau membaca ayat, tapi maknanya tidak mengetuk batinmu? Mungkin yang hilang bukan lafaz, bukan gerakan, tapi kesadaran. Dan kesadaran itu hidup saat nafasmu mulai hadir. Sebelum kita mulai, tuliskan di komentar, apa yang membuatmu merasa paling dekat dengan Allah saat salat? Aku ingin mendengar kisahmu. Kita saling belajar, saling menguatkan, karena siapa tahu dari kisahmu, seseorang menemukan jalannya pulang. Bab 1. Nafas, gerbang menuju kesadaran. Pernahkah engkau duduk dalam diam, lalu mendengar nafasmu sendiri? Sebuah suara lembut yang keluar masuk tanpa henti, seakan menjadi latar dari setiap pengalaman hidup yang kau jalani. Nafas adalah anugerah paling dekat yang jarang kita syukuri. Ia hadir sejak kita dilahirkan dan akan menjadi yang terakhir meninggalkan kita saat ruh kembali kepadanya. Tapi di antara kedua waktu itu, lahir dan mati, berapa sering kita menyadari bahwa nafas membawa lebih dari sekadar oksigen. Ia membawa pesan. Ia adalah utusan langit yang lembut, hadir tanpa suara, namun memberi isyarat akan sesuatu yang lebih dalam dari apa yang bisa dilihat mata. Nafas bukan hanya tentang hidup, tapi tentang kesadaran akan siapa yang memberi kehidupan. Dalam tradisi para pencari Tuhan, nafas adalah rahasia yang dijaga. Ia bukan hanya udara, tapi jalan menuju kesadaran. Ketika seseorang memperhatikan nafasnya dengan sepenuh jiwa, saat itulah ia mulai mengakses ruang dalam yang sering terlupakan, ruang kehadiran. Sebab nafas adalah satu-satunya aktivitas yang terus berlangsung tanpa kita sadari, namun bisa kita sadari kapan saja. Dan saat kita menyadarinya, maka seluruh keberadaan kita pun ikut hadir. Begitu juga dengan salat. Ia bukan hanya tentang berdiri dan membaca, tetapi tentang hadir. Dan tidak ada kehadiran tanpa kesadaran. Dan tidak ada kesadaran tanpa nafas yang diperhatikan. Maka siapa yang ingin salatnya sampai, hendaklah ia mulai dengan nafasnya. Bayangkan jika setiap takbir dimulai dengan satu tarikan nafas yang penuh sadar, lalu setiap bacaan Quran dalam salat diiringi dengan helaan nafas yang lembut dan jernih, maka tidak ada lagi kegaduhan dalam pikiran. Yang ada hanya keheningan. Dan dalam keheningan itulah Tuhan datang. Bukan karena Dia datang dari tempat yang jauh, tapi karena kita akhirnya berhenti berlari kemana-mana. Kita duduk, kita hening, kita hadir. Salat menjadi ruang perjumpaan, bukan sekadar kewajiban. Dan nafas menjadi jembatan yang menyambungkan antara tubuh dan ruh, antara dunia dan akhirat, antara kita dan Dia. Ada rahasia halus yang sering luput, bahwa ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad manusia, ia membawa irama ilahi. Irama itu terus berdetak dalam bentuk nafas. Maka siapa yang ingin kembali menyatu dengan penciptanya tidak harus naik ke langit, cukup kembali menyadari nafas. Sebab dalam setiap helaannya ada gema dari zat yang maha menghidupkan. Salat yang tidak menyatu dengan nafas, ibarat membaca surat cinta dengan terburu-buru. Maknanya tidak masuk, rasanya tidak menyentuh, pesannya tidak sampai. Tapi ketika salat dan nafas berpadu, maka tubuh menjadi wadah suci, dan hati menjadi cermin tempat Tuhan menatap kembali ciptaannya. Disinilah awal perjalanan kita dimulai, bukan dari luar diri, tapi dari dalam, dari sesuatu yang selama ini selalu bersama kita, tapi jarang kita ajak bicara. Nafas. Maka mulai sekarang,
saat engkau berdiri dalam salat, jangan lupa menyambut nafasmu terlebih dahulu. Peluk ia, dengarkan ia, hadir bersamanya. Sebab siapa yang menyatu dengan nafasnya, ia sedang mengetuk pintu langit yang paling sunyi, dan di balik pintu itu ada hadirnya. Bab 2. Takbiratul Ihram, titik perpisahan dengan dunia. Takbiratul Ihram adalah langkah pertama dari perjalanan ruhani yang agung. Ia bukan hanya kata pembuka, melainkan gerbang antara dua dunia. Ketika tangan diangkat, itu bukan hanya isyarat tubuh, tapi simbol dari melepaskan seluruh beban dunia. Dalam satu gerakan sederhana, engkau mengangkat seluruh kecemasan, kesedihan, keinginan, dan ketakutan, lalu menaruhnya di belakang. Dan saat Allahu Akbar terucap, maka engkau seharusnya sudah tidak berada di dunia yang sama. Engkau bukan lagi makhluk biasa yang berjalan dengan kaki di bumi. Engkau kini adalah jiwa yang sedang berdiri di hadapan Raja segala Raja. Namun bagaimana mungkin engkau melepaskan dunia jika nafasmu masih terburu-buru, terikat pada detak jantung yang dikejar waktu? Disinilah nafas menjadi kunci. Sebelum takbir dilafazkan, hadirkanlah keheningan. Tarik nafas perlahan, bukan sebagai teknik, tapi sebagai bentuk kesadaran. Biarkan paru-parumu dipenuhi oleh nafas yang jujur, bukan nafas panik atau nafas lelah. Sebab nafas yang hadir adalah jiwa yang hadir. Dan jiwa yang hadir adalah jiwa yang siap menghadap. Maka takbir menjadi lebih dari sekadar lafaz. Ia menjadi titik perubahan. Dari lupa menjadi ingat, dari lalai menjadi sadar, dari dunia menjadi Tuhan. Allahu Akbar bukan kalimat biasa. Ia adalah deklarasi bahwa tidak ada yang lebih besar darinya, termasuk pikiranmu, kesibukanmu, bahkan dirimu sendiri. Jika kalimat ini benar-benar dihayati, maka seluruh ego akan rontok seketika. Tapi menghayatinya tak mungkin terjadi jika engkau tidak berada di sana sepenuhnya. Dan untuk hadir sepenuhnya, engkau harus bersama nafasmu. Sebab hanya melalui nafas, tubuh dan ruh bisa menyatu dalam satu titik. Saat ini, di titik itu engkau tidak lagi berada di masa lalu atau masa depan. Engkau tidak mengingat dan tidak mengharap. Engkau hanya ada. Dan itulah saat yang paling dekat dengan Allah. Takbir yang menyatu dengan nafas akan mengubah seluruh struktur batinmu. Pikiran akan diam, hati akan lembut, tubuh akan pasrah. Engkau tidak lagi berdiri sebagai hamba yang sedang melaksanakan kewajiban, tapi sebagai kekasih yang sedang memenuhi undangan perjumpaan. Dan perjumpaan sejati tidak memerlukan banyak kata. Ia hanya memerlukan satu hal, kehadiran. Maka siapa yang mengucapkan takbir dengan nafas yang sadar, sesungguhnya ia telah masuk ke dalam ruang suci. Ruang di mana antara engkau dan Tuhan tidak ada lagi penghalang selain kesadaran itu sendiri. Mulailah salatmu dengan takbir yang lahir dari nafas yang jernih. Jangan terburu-buru, dunia akan tetap ada di luar. Tapi engkau kini sedang menuju dalam, dan hanya yang masuk ke dalam yang akan bertemu dengan yang di dalam segala sesuatu. Bab 3. Al-Fatihah dan irama nafas yang menyentuh langit. Surat Al-Fatihah adalah jantung dari salat. Ia bukan sekadar pembuka, melainkan percakapan antara hamba dan Tuhannya. Dalam setiap ayatnya terdapat bisikan jiwa, jeritan harap, dan pengakuan cinta. Namun berapa banyak dari kita yang membaca Al-Fatihah dengan benar-benar hadir? Bukankah seringkali lisan mendahului hati dan ayat bergulir lebih cepat dari makna yang sempat diserap? Disinilah peran nafas kembali menjadi penting. Sebab siapa yang membaca Al-Fatihah seraya menyatu dengan nafasnya, ia sedang berbicara langsung kepada Sang Pemilik Semesta dengan suara yang tidak hanya terdengar, tapi terasa. Ketika engkau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan satu tarikan nafas yang utuh dan lembut, maka engkau mengundang kasih dan sayangnya masuk ke dalam batinmu. Ayat itu bukan hanya kalimat, tapi pintu. Pintu menuju kelembutan Tuhan yang tak terbatas. Lalu saat engkau mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan nafas yang sadar, engkau sedang memuliakannya dari dasar jiwamu, bukan hanya dari bibirmu. Setiap kata menjadi aliran ruhani, setiap nafas menjadi kendaraan cahaya yang membawa doa-doa ke langit. Maka engkau tidak lagi membaca ayat, engkau sedang berdialog.
Perhatikan bagaimana nafas mengalir di antara ayat demi ayat. Ia bukan jeda tapi saksi. Nafasmu menjadi bagian dari doa. Seakan-akan ayat itu bukan hanya sesuatu yang keluar dari mulut, tetapi sesuatu yang hidup di dalam dada. Dan saat engkau sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau menyatakan penghambaan total. Tapi pengakuan ini akan terasa hampa bila hanya diucap lisan, tanpa nafas yang mengiringi dengan kesadaran penuh. Sebab penghambaan sejati bukan hanya deklarasi, ia adalah keadaan batin yang hadir secara utuh dalam setiap detik. Bayangkan jika seluruh surat Al-Fatihah dibacakan dengan nafas yang damai, tidak tergesa, tidak sekadar selesai, maka setiap kata akan membuka tabir. Setiap kalimat menjadi jembatan. Setiap helaan nafas adalah langkah mendekat. Di momen itulah Al-Fatihah tidak hanya dibaca, tapi dialami. Engkau tidak sekadar menjadi pembaca, tetapi menjadi bagian dari percakapan agung antara makhluk dan Khaliknya. Dan ketika engkau mengakhiri dengan amin, itu bukan permohonan kosong. Itu adalah bisikan ruh yang telah bersujud bahkan sebelum tubuh menyentuh tanah. Al-Fatihah yang dibaca bersama nafas akan menjadi pengalaman batin yang menggetarkan. Dan siapa yang menggetarkan hatinya dalam salat, ia akan digetarkan pula oleh cahaya dari sisinya. Maka jangan buru-buru dalam membaca. Biarkan nafas menjadi imamnya. Sebab nafas tahu ritme jiwa. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus melambat, dan kapan harus diam. Dan dalam diam itu, Tuhan menjawab. Bab 4. Rukuk, ketundukan yang bernapas. Rukuk bukan hanya membungkukkan badan. Ia adalah simbol penundukan diri secara total. Bukan sekadar tubuh yang merendah, tapi jiwa yang menanggalkan kesombongan. Saat punggung melengkung dan kepala menunduk sejajar dengan pinggang, sejatinya bukan fisik yang merunduk, tetapi ego yang sedang ditundukkan. Namun ketundukan yang sejati tidak akan hidup tanpa nafas yang turut merunduk. Tanpa nafas yang sadar, gerakan itu hanya menjadi kebiasaan. Tetapi bila nafas hadir, maka rukuk menjadi pengakuan. Sebuah kesaksian diam bahwa di hadapan Tuhan tak ada lagi yang layak dibanggakan. Bayangkan saat engkau mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim dengan satu hela nafas penuh makna. Ucapan itu bukan sekadar tasbih, tapi pemurnian diri. Engkau menyucikan Tuhan dari segala yang engkau sematkan kepadanya, termasuk anggapan bahwa engkau tahu segalanya, mampu segalanya, dan bisa hidup tanpanya. Rukuk adalah momen merendah dengan penuh kesadaran bahwa semua ilmu, semua kekuatan, semua keberhasilan yang kau miliki bukanlah milikmu. Ia hanyalah titipan. Dan siapa yang mampu merunduk dengan ruh, bukan hanya badan, ia sedang belajar meletakkan mahkota keakuan di hadapan Yang Maha Agung. Nafas dalam rukuk menjadi penyeimbang antara tubuh dan hati. Saat engkau memperhatikan nafasmu di posisi rukuk, engkau akan merasakan suatu keheningan dalam gerak. Seperti samudera yang tenang namun dalam. Tidak ada kepanikan, tidak ada kebisingan, hanya ada hening yang memurnikan. Di dalam hening itu, kata-kata menjadi doa dan doa menjadi cahaya. Nafas mengalir lembut menyertai pujian. Dan tanpa engkau sadari, tubuhmu sedang berkomunikasi dengan langit, bukan dengan suara, tapi dengan ketundukan yang hidup. Rukuk adalah titik tengah dalam salat, dan dalam simbolisme batin, ia adalah jembatan antara berdiri dan bersujud. Jika berdiri adalah keadaan sadar sebagai makhluk, dan sujud adalah peleburan makhluk kepada penciptanya, maka rukuk adalah peralihan. Ia adalah saat di mana seseorang mulai kehilangan pusat dirinya sendiri, dan mulai mencari pusat di luar dirinya, yaitu Tuhan. Maka penting sekali untuk tidak sekadar membungkuk, tapi menyertai setiap detik dalam rukuk dengan nafas yang hadir. Karena hanya dengan itu, kita tahu bahwa kita benar-benar sedang menghamba, bukan sekadar memerankan ibadah. Siapa yang rukuk dengan nafas yang sadar, ia akan keluar dari rukuk dengan hati yang lebih lembut. Sebab nafas yang berserah dalam rukuk akan mengikis keangkuhan yang mengeras di dalam jiwa. Dan hanya jiwa yang lembut yang layak menyentuh tanah dalam sujud. Maka rukuk bukan sekadar perhentian, tapi pintu. Dan siapa yang mengetuknya dengan nafas, akan dibukakan jalan menuju sujud yang paling dalam. Bab 5. Sujud, titik luruh yang membuka langit. Sujud adalah puncak dari segala ibadah.
Di sanalah seorang hamba tidak lagi berdiri, tidak lagi berbicara banyak, tidak lagi memikirkan apapun selain menyerah. Bukan menyerah karena kalah, tapi karena sadar bahwa kemenangan sejati hanyalah milik Dia yang menjadi tujuan dari segalanya. Di tanah tempat dahi menyentuh bumi, engkau bukan siapa-siapa. Gelar lenyap, nama menguap, kehormatan dunia tak lagi berguna. Tapi justru di titik itu, engkau paling dekat dengan Tuhan. Sebab siapa yang mampu merendah sedalam itu akan diangkat setinggi yang tak pernah ia bayangkan. Namun berapa banyak yang bersujud dengan tubuh, tapi tidak dengan ruh. Berapa banyak dahi menempel tanah, tapi hati masih berdiri tegak, menolak tunduk. Disinilah rahasia nafas kembali mengambil peran penting. Saat engkau turun ke tanah dan nafasmu mengikuti irama penyerahan, maka setiap helaan menjadi pengakuan. Nafasmu tidak sekadar hidup, tapi ikut sujud. Dan ketika engkau mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la dalam hembusan lembut, maka seluruh tubuhmu menjadi tasbih. Nafas menjadi zikir diam yang mengalir, dan dalam setiap zikir itu, engkau sedang melepaskan ego, lapis demi lapis. Sujud yang dilalui dengan nafas yang sadar akan terasa berbeda. Di sana tidak ada kata selain pujian, tidak ada sikap selain penghambaan. Nafas tidak terburu, tidak gelisah. Ia tenang seperti danau, lembut seperti kabut pagi. Engkau tinggal di sana beberapa detik, namun rasanya seperti ribuan tahun. Sebab waktu berhenti bagi mereka yang hadir. Dan siapa yang menyatu dengan sujud dan nafasnya akan merasakan bahwa bumi bukan hanya alas, tapi saksi. Tanah mencatat, bumi mengingat, dan langit terbuka bagi jiwa yang berserah sepenuhnya. Sujud bukan hanya tentang menyentuh tanah, tapi tentang menyentuh kejujuran. Di sana tak ada lagi tirai, tidak ada lagi topeng. Engkau berbicara dengan Tuhan dari tempat yang paling rendah, dan disitulah Dia paling dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Tapi kedekatan itu tak akan pernah kau rasakan bila hatimu masih di tempat lain dan nafasmu belum ikut serta. Maka siapa yang mengajak nafasnya sujud bersama, sesungguhnya ia mengajak seluruh dirinya menyatu dalam cinta yang suci. Jika rukuk adalah pernyataan tunduk, maka sujud adalah pelepasan mutlak. Dan siapa yang berani melepas segalanya akan digenggam olehnya. Maka jangan anggap sujud sebagai akhir gerakan. Ia adalah awal dari ketiadaan dirimu, dan dari situlah kehadiran Tuhan akan terasa nyata. Sujudlah perlahan dengan nafas yang sadar, karena di sanalah engkau benar-benar pulang. Bab 6. Duduk di antara dua sujud, waktu yang tak dikejar. Di antara dua sujud ada momen yang sering diabaikan. Sebagian besar kita memandangnya sebagai jeda, tempat singgah sementara sebelum bersujud lagi. Namun dalam pandangan batin, duduk ini bukan sekadar transisi, ia adalah ruang penyembuhan. Setelah kehancuran ego dalam rukuk dan pelepasan total dalam sujud, maka duduk ini adalah kesempatan untuk pulih. Bukan pulih dari rasa sakit, tapi dari kelalaian. Nafas menjadi pelipur luka, dan tubuh yang sempat tenggelam dalam kehinaan kini duduk sebagai hamba yang lebih jujur. Ketika engkau duduk di antara dua sujud, engkau sesungguhnya sedang menghadap Tuhan dalam posisi paling manusiawi. Engkau tidak bersujud tapi juga tidak berdiri. Engkau seperti bayi yang kembali ke pangkuan, mengaku lemah, lapar, haus, penuh salah. Maka bacaan dalam posisi ini pun luar biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lihatlah betapa lengkapnya permohonan itu. Dan saat ia dibacakan perlahan, bersama nafas yang lembut, seakan-akan hati kita sedang menangis, bukan dengan air mata, tapi dengan zikir. Bayangkan jika setiap kalimat itu dibacakan dengan kesadaran penuh. Engkau tidak hanya mengucap kata ampunan, tapi betul-betul memohon. Engkau tidak sekadar menyebut rahmat, tapi membuka dada untuk menerimanya. Dan semua itu terjadi bukan karena keindahan kata semata, tapi karena nafas yang hadir menjadi tali penghubung antara getar hati dan langit yang mendengar. Duduk ini bukan waktu yang perlu disingkat. Justru disinilah waktu berhenti dan kesadaran ditata kembali. Duduk di antara dua sujud juga mengajarkan kita bahwa hidup selalu berjalan dalam siklus. Ada saatnya tunduk,
ada saatnya hancur, lalu ada saatnya bangkit dengan harapan. Duduk ini adalah lambang dari jiwa yang sedang bangkit. Tapi kebangkitan itu bukan dengan semangat dunia, melainkan dengan ketenangan yang datang dari rahmat. Nafas kembali menjadi saksi. Ia membimbing agar kita tidak bangkit dengan tergesa. Sebab siapa yang bangkit dengan nafas yang sadar akan membawa ketenangan dalam setiap geraknya. Jangan anggap duduk ini sebagai sela, apalagi gangguan. Duduk ini adalah taman di antara dua lembah, di mana ruh dapat beristirahat dan menyerap kembali cahaya. Duduklah dengan nafas yang utuh. Bacalah permohonan itu dengan perlahan, bukan hanya dari mulut, tapi dari luka-luka batinmu yang selama ini diam. Sebab siapa yang duduk bersama nafasnya, ia sedang dirangkul olehnya. Bab 7, Tasyahud, kesaksian yang dilafazkan oleh jiwa. Tasyahud bukan sekadar bacaan formal di akhir salat. Ia adalah deklarasi, kesaksian dari jiwa yang telah melalui perjalanan panjang. Dari berdiri penuh harap, rukuk dalam kerendahan, sujud dalam pelepasan, dan kini duduk dengan tenang di hadapan Tuhannya. Dalam tasyahud engkau tidak hanya berbicara, engkau menjadi saksi, dan siapa yang menjadi saksi, ia tidak boleh lalai. Kesaksian tanpa kehadiran adalah dusta. Maka nafas kembali menjadi kunci. Ia menyambungkan kalimat-kalimat tasyahud dengan perasaan terdalam, menjadikannya bukan hanya bacaan, tapi sumpah batin. Saat engkau mengucap, At-tahiyyatu lillahi, sadarilah bahwa seluruh bentuk pujian, kebaikan, dan kemuliaan, semuanya kembali kepadanya. Itu bukan kalimat basa-basi, tapi penyerahan total atas segala apa yang ada dalam hidupmu. Dan ketika engkau menarik nafas sebelum melanjutkan dengan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, seakan-akan engkau sedang berbicara langsung kepada Rasulullah. Dalam satu detik itu, ruang dan waktu runtuh. Engkau bukan lagi makhluk zaman ini, engkau sedang hadir dalam barisan para kekasih Allah, bersaksi atas kebenaran yang tak pernah usang. Kemudian engkau melanjutkan Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat yang tidak bisa ringan bila diucapkan dari hati. Ia adalah ikrar bahwa tak ada Tuhan selain Dia. Tapi mengucapkannya hanya dengan mulut adalah bentuk pelecehan spiritual. Ia harus dihembuskan dari lubuk jiwa terdalam, ditemani nafas yang hadir, tenang dan menyatu. Nafasmu di sini menjadi saksi bahwa jiwamu betul-betul ada. Dan ketika engkau menutup dengan Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, engkau tidak sedang mengulang pelajaran agama. Engkau sedang membenamkan nama agung itu dalam relung hati paling dalam, agar hidupmu mengikuti jejaknya. Tasyahud adalah ruang di mana engkau kembali menyadari siapa dirimu, siapa yang engkau cintai, dan kepada siapa engkau bersaksi. Maka jangan buru-buru menyelesaikannya. Biarkan nafas melantunkan setiap kata. Biarkan jiwamu mendengarnya kembali, seakan engkau belum pernah mengucapkannya seumur hidup. Sebab tasyahud yang lahir dari kedalaman diri akan menjadikan hidup ini tak sama lagi. Setiap kalimatnya seperti lilin yang menyala, menerangi lorong gelap menuju cahaya. Dan di akhir duduk itu, saat engkau bersiap memberi salam, sadarlah bahwa salatmu sebentar lagi akan usai. Tapi perjumpaan itu tidak boleh berakhir. Salam bukan penutup, tapi pengantar. Ia adalah ucapan damai dari jiwa yang baru saja bertemu Tuhannya, kini siap kembali ke dunia, membawa damai yang sama. Maka selesaikanlah tasyahudmu bukan dengan lisan, tetapi dengan seluruh dirimu. Sebab setelah ini, engkau akan berpamitan. Bab 8. Salam, perpisahan yang menghadirkan cahaya. Ketika engkau mengucapkan salam di akhir salat, jangan terburu-buru menganggap itu sebagai tanda selesai. Sebab dalam dimensi batin, salam adalah awal dari peranmu kembali ke dunia sebagai makhluk yang baru saja diperbarui. Dalam salam itu, engkau bukan sekadar menyapa malaikat atau makhluk di sekitarmu, tetapi engkau sedang menyebarkan cahaya yang baru saja engkau serap selama pertemuan suci bersama Tuhan. Tapi cahaya itu tidak akan menyebar bila nafasmu tak ikut mengalirkannya. Maka salam yang tulus harus disertai nafas yang jernih. Agar damai itu bukan hanya formalitas, tapi pancaran nyata dari dalam dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ucapan ini terasa ringan di lidah,
tapi bisa sangat dalam bagi jiwa yang sadar. Ketika nafas mengiringinya, seakan engkau tidak hanya berkata, engkau benar-benar memberi keselamatan, memberi rahmat, memberi ketenangan. Salam yang dilafazkan dengan nafas yang lembut, bukan hanya menghantarkan suara ke udara, tapi energi ketulusan ke segala arah. Dan malaikat yang duduk di sisi kanan dan kirimu, menyaksikan bahwa engkau tidak sekadar menutup ibadah, tapi membuka kembali pintu keberadaanmu di tengah dunia dengan wajah yang lebih damai. Salam juga merupakan pelajaran tentang keterhubungan. Salat bukan tentang dirimu saja. Ia adalah hubungan antara dirimu dengan Tuhan. Lalu dari situ terpantul hubunganmu dengan seluruh makhluknya. Salam adalah bentuk pengakuan bahwa setelah engkau bersujud dalam kesendirian yang hening, kini engkau kembali untuk memberi. Maka jangan hanya berkata Assalamualaikum dengan lisan, tapi biarkan nafasmu menyertai niat memberi keselamatan bagi semua. Biarkan jiwamu ikut menyapa, seolah berkata, aku telah kembali dari keheningan dan aku membawakan kedamaian. Perhatikan nafasmu saat mengucapkan salam. Bila ia tenang, lambat, dan penuh kesadaran, maka engkau tahu bahwa salatmu tidak hanya sampai pada jasadmu, tetapi telah menyentuh ruhmu. Dan ruh yang disentuh oleh salat akan memancarkan pengaruh bahkan setelah salam diucapkan. Orang-orang di sekitarmu akan merasakan aura itu, tanpa perlu kau katakan apa-apa. Sebab damai itu terasa, seperti matahari yang tidak perlu bersuara untuk menghangatkan bumi. Salam bukan akhir, ia adalah kelahiran. Setelah perjalanan panjang berdiri, rukuk, sujud, duduk dan bersaksi, kini engkau kembali ke dunia, bukan sebagai manusia lama, tapi sebagai hamba yang telah disentuh cahaya. Maka jangan anggap ringan dua kalimat pendek itu. Mereka adalah pintu kembali. Dan siapa yang kembali dengan nafas yang sadar akan menghadirkan kedamaian dimanapun ia berada. Sebab kedamaian sejati berasal dari pertemuan yang sesungguhnya. Bab 9. Setelah syalat, nafas yang membawa cahaya pulang. Banyak orang merasa damai saat syalat, namun segera kehilangan kedamaian itu setelah mengucap salam. Mengapa begitu? Karena mereka hanya membawa tubuhnya dalam ibadah, tapi lupa membawa ruh dan nafasnya. Syalat menjadi ruang suci yang mereka masuki sebentar, lalu buru-buru keluar, tanpa membawa apapun bersamanya. Padahal bila salat dijalani dengan nafas yang sadar, maka ia akan menanamkan benih cahaya dalam jiwa, dan cahaya itu akan terus tumbuh, bahkan setelah salat usai. Salat bukan hanya ritual, ia adalah proses transformasi. Dan transformasi sejati tidak berhenti saat kau bangkit dari sajadah. Ia baru saja dimulai. Nafas yang hadir selama salat akan meninggalkan jejak di luar salat. Ia akan membimbingmu untuk tetap tenang saat dunia mulai gaduh. Ia akan membisikkan kesadaran saat ego kembali naik. Ia akan memanggilmu kembali kepada Tuhan, bahkan di tengah pasar, di tengah kerja, di tengah keramaian. Nafas yang dilatih dalam salat akan menjadi guru seumur hidup. Ia akan menjelma menjadi detak-detak keheningan di antara kebisingan dunia. Maka jangan lepaskan kehadiranmu hanya karena salam telah diucapkan. Pertahankan nafas itu, seakan engkau masih bersamanya. Salat yang menyatu dengan nafas melahirkan wajah yang berbeda. Ia tidak mengubah bentuk luar, tetapi mengubah aura. Engkau akan berjalan dengan langkah yang lebih lembut, menatap dengan mata yang lebih jernih, berbicara dengan suara yang lebih tenang, bukan karena engkau sengaja menahan diri, tapi karena jiwa yang telah menyatu dalam keheningan tidak lagi mudah terbakar oleh amarah. Jiwa yang telah menyentuh hadiratnya tidak akan mudah goyah hanya karena hinaan, kesedihan, atau kekurangan. Sebab ia telah merasakan bahwa tidak ada yang lebih besar selain dia. Inilah buah dari salat yang dijalani dengan kesadaran penuh. Engkau tidak hanya menjadi ahli ibadah, tapi engkau menjadi penyampai rahmat. Di tempat kerja, di jalan raya, di rumahmu, orang-orang akan merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda darimu. Mereka tidak akan bisa menjelaskan apa itu, tapi mereka akan merasa tenang di dekatmu. Dan sesungguhnya itulah tanda-tanda kekasih Allah. Ia tidak banyak berkata tentang kedekatannya dengan Tuhan, tapi kedekatannya itu terpancar dalam akhlaknya, dalam wajahnya, dalam cara ia bernapas di hadapan dunia. Maka bila engkau ingin tahu seberapa dalam salatmu,
lihatlah bagaimana sikapmu setelahnya. Bila engkau tetap tergesa, marah, gelisah, maka mungkin engkau hanya menyentuh permukaan. Tapi bila engkau keluar dari solat dengan dada lapang, dengan wajah ringan, dan dengan nafas yang tetap tenang, maka engkau telah menyentuh inti. Sebab inti dari solat bukan pada panjangnya bacaan, tetapi pada hadirnya kesadaran. Dan siapa yang menjadikan nafasnya sebagai tali, pengikat kesadaran itu, akan membawa hadiratnya kemanapun ia melangkah. Bab 10. Nafas adalah titian pulang. Kini, kita sampai di ujung perjalanan ini. Namun sejatinya, ini bukan akhir, melainkan pintu awal dari sebuah kesadaran baru. Setelah memahami makna setiap gerak dan lafaz dalam sholat, setelah menyadari peran nafas yang selama ini terlupakan, setelah merasakan bahwa Tuhan tak hanya dekat tapi bersemayam di antara hela dan hembus nafas, maka tersingkaplah satu hal, salat bukan rutinitas. Ia adalah jembatan, ia adalah titian pulang, dan nafas adalah tali yang menuntun langkah kita agar tidak tergelincir dalam perjalanan kembali kepadanya. Engkau tidak butuh tempat yang megah, tidak harus suara merdu, tidak pula hafalan yang sempurna. Yang engkau butuhkan adalah satu hal, kesungguhan untuk hadir, dan nafas adalah jalan termudah menuju kehadiran itu. Saat engkau menarik nafas dengan sadar sebelum takbir, engkau sedang mengetuk pintu kehadiran. Saat engkau menghembuskan nafas saat sujud, engkau sedang menyerahkan segalanya kepadanya. Dan ketika nafas itu mulai menyatu dengan hatimu, maka hadirat Tuhan tak lagi jauh. Ia ada di situ, di dalammu. Banyak orang mencari Allah keluar, ke langit, ke suara, ke mimpi. Padahal Dia telah menanamkan jalan tercepat dalam tubuhmu, nafas. Engkau tak bisa salat tanpa nafas. Engkau tak bisa mengingatnya bila nafasmu tercekat. Maka peliharalah nafas dengan cinta, bukan sekadar sebagai fungsi biologis, tapi sebagai teman spiritualmu yang setia. Latihlah ia agar tenang, ajak ia menyebut namanya. Tariklah nafas seolah engkau menghirup cahayanya. Hembuskan seolah engkau melepas segala beban dunia. Sebab dengan begitu, salatmu akan berbuah. Dan dari buah salat itu akan tumbuh akhlak, akan tumbuh cinta, akan tumbuh kelembutan. Dunia hari ini tidak kekurangan orang yang pandai berbicara tentang agama, tetapi kekurangan manusia yang napasnya membawa damai. Jadilah salah satunya. Jadilah manusia yang dari sujudnya lahir cahaya. Dari nafasnya keluar ketenangan, dari hatinya mengalir kasih. Sebab dunia tidak akan berubah oleh debat dan perintah, tapi akan luluh oleh getar yang tulus dari hati yang bersujud. Kini, sebelum engkau mematikan layar ini, tariklah nafas yang dalam. Rasakan hadirnya. Jangan buru-buru kembali ke keramaian. Duduklah sejenak, dengarkan dirimu sendiri. Karena dalam diam yang hadir bersama nafas itu, mungkin Tuhan sedang membisikkan sesuatu. Sesuatu yang tidak tertulis di kitab, tidak terucap oleh guru, tidak tergambarkan dalam kata, tapi bisa terasa jika engkau hadir. Saudaraku, kita telah menapaki perjalanan panjang, bukan hanya dengan kata, tetapi dengan rasa, tentang salat, tentang nafas, tentang hadirat yang tak terlihat, tapi bisa sangat terasa. Dan kini, saat kata-kata akan berhenti, biarlah keheningan yang berbicara. Sebab dalam hening, Allah lebih dekat daripada dalam teriakan dunia. Jika engkau tiba pada titik di mana salatmu menjadi rumah dan nafasmu menjadi jalan pulang, maka engkau telah memegang kunci dari kedamaian yang tak bisa dirampas dunia. Teruslah hadir dalam setiap takbir, dalam setiap sujud, dan dalam setiap hela nafas. Karena hadiratnya tak pernah jauh. Kita saja yang sering lupa untuk benar-benar hadir. Semoga Allah menjadikan setiap nafasmu sebagai zikir, setiap langkahmu sebagai amal, setiap sujudmu sebagai pelukan darinya, dan setiap sholatmu sebagai pintu kehadiran yang tak pernah tertutup. Semoga engkau dijaga dalam keheningan yang penuh makna, diselimuti oleh cahaya di tengah gelapnya ujian, dikuatkan saat langkah melemah, dan dituntun pulang dengan lembut dan penuh cinta. Jika hatimu tersentuh oleh perjalanan ini, bagikan di kolom komentar. Apa makna salat bagimu hari ini setelah memahami hubungan dengan nafas? Karena bisa jadi,
Dari tulisanmu, Allah menjawab doa seseorang yang tengah mencari arah. Dan jangan lupa, bantu sebarkan cahaya ini dengan menekan like, subscribe, dan share agar semakin banyak hati yang tersadar bahwa Tuhan tidak jauh, Ia hadir di sela nafasmu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai menyertaimu hingga akhir nafasmu.